Nah, Kang, Gitu. pintu yang ketiga yang ingin saya gali dari Kang Agus ini adalah perjalanan traveling. Jadi sahabat semua, kalau sahabat semua nanti terhubung dengan Facebooknya Kang Agus, itu ada banyak sekali postingan tentang perjalanan yang diabadikan dalam foto, pastinya dengan caption di situ. Captionnya ya namanya juga penulis, captionnya ada yang mellow gitu ya, ada yang menggugah, tapi ada juga yang beri semangat gitu ya. Nah itu adalah beberapa catatan dari perjalanan yang ditulis oleh Kang Agus. Sampai orang menyebut Kang Agus ini sebagai dosen jalanan. Jalanan bukan berarti demo, tapi suka jalan-jalan. Kalau dalam bahasa saya disebutnya sebagai jarambah. Jarambah itu dalam bahasa Sunda artinya lampar. Ya. Jadi kesana kemari. Prank gitu ya. lampar. Prank lampar. Nah, Kang, apa makna perjalanan bagi Kang Agus yang banyak sekali itu perjalanannya? Definisi sederhananya kan hidup adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan. Kita adalah salik sebenarnya. Nah, tadi tadi yang saya sebutkan di awal bahwa ketika kita memperjalankan diri kita, mengisrokan diri kita, itu kan bukan sekedar sebuah perjalanan fisikal, tapi juga perjalanan intelektual, perjalanan kultural, perjalanan mental, dan juga perjalanan spiritual. Jadi ketika kita pergi kemana saja, bertemu dengan orang-orang baru, tempat-tempat baru, nilai-nilai baru, paket perjalanan yang bermacam-macam tadi itu bisa ditemukan, gitu ya. Dan yang menariknya, saya kebetulan alhamdulillah sudah menjelajah ke 5 benua, yang terakhir Oseania, termasuk juga Afrika dan segala macam. Yang menarik adalah sebelum ini saya tidak pernah terbayangkan akan menjelajah seperti begini. Yang tadi saya ceritakan mau menikah, jasa-jasa saya pinjam dari orang lain, gitu ya. Bahkan kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, gitu ya. Nah, itu memang ada beberapa milestone, ada beberapa tonggak yang ini, gitu ya. Pertama, perjalanan saya ke luar negeri itu nggak sengaja sebenarnya. Semacam insiden. Iya, blessing in disguise. Blessing in disguise. Tahun 2005 itu ada namanya Pospenas, Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Nasional. Tempatnya di Medan pada waktu itu. Penyelenggaranya di Medan, Pemprov ya, Pemprov dan Kanwil Kemenag Medan, Sumatera Utara. Nah, pada waktu itu saya kebetulan menjadi pelatih dari salah satu cabang di Pospenas, namanya lomba Cipta Puisi. Cipta Puisi, masih urusan dunia tulis-menulis. Cipta Puisi, puisi yang topiknya surat-surat dalam Al-Quran. Gitu. Misalnya babak penyisian, topiknya suratnya adalah Al-Kafirun. Kita bikin puisi berdasarkan substansi dari Al-Kafirun itu, gitu. Kayak gitulah. Nah, saya kebetulan menjadi pelatih. Nah, pada waktu tahun 2005 saya ikut kapilah Jawa Barat pergi ke Medan. Pada waktu itu ada cuaca yang sangat buruk. Kita menumpang Lion Air, Adam Air. Pada waktu masih ada Adam Air. Adam Air. Yang beberapa hari sebelumnya ada pesawat jatuh di Medan yang ditumpangi oleh Gubernur Medan yang bawa durian pada waktu itu. Beberapa hari sebelumnya. Nah, pada waktu itu kami berangkat ke Medan, kapilah pakai Adam Air, dan kita tidak bisa mendarat di Bandara Medan karena pada waktu itu ada hujan lebat yang luar biasa. Polonianya kebanjiran. Kita putar-putar lama di atas, sampai kemudian akhirnya kita nyebrang ke Pulau Penang. Oh, ke negara Malaysia. Ke negara Malaysia. Jadi pertama sekali saya keluar negeri itu nobros ke negara orang nggak sengaja. Gara-gara nggak bisa mendarat. Nah, gitu ceritanya saya pertama keluar negeri itu. Waktu itu mah tanpa paspornya. Tanpa paspor, baru inget paspor. Itu pertama sekali saya naik pesawat juga. TK Haja. Kalau luar negeri ini TK Haja. Tapi turun ya? Turun di bandara. Kita menunggu bandaranya saat heula. Ada banjir. Tapi sadar bahwa itu di negara orang. Oh, sangat sadar sekali. Makanya saya dipoto dulu di yang ada bacaan Malaysianya. Gitu. Pada waktu itu pergi ke Malaysia sebuah kemewahan hidup yang luar biasa gitu ya. Meskipun TK Haja. Nah, kemudian dari situ tahun 2007 saya mulai keluar negeri lagi. Naik haji. Naik hajinya juga gara-gara sesuatu yang tidak sengaja. Satu, karena saya mendapat hadiah dari
kegiatan M2 kaki ini. Musabakoh menulis kandungan Al-Quran. Nah, ada semacam KDD atau apalah namanya dari Pemda. Ya. Yang kedua pada waktu itu, tadinya saya mau berangkat sendiri. Tapi kemudian tertunda. Tahun 2006 itu saya akan berangkat. Ke mana? Ke haji. Nah, pada waktu itu belum ada istilah antri-antrian. Ya. Tertunda karena satu dan lain hal. Lalu dialihkan ke 2007. Tahun 2007, saya mendapatkan sesuatu yang tidak saya duga. Saya ditelepon seseorang dari Jakarta. Pak Agus, kami mendapat referensi dari seseorang. Ini dari Universitas Ahmad Dahlan. UAD, bukan. Muhammadiyah Jakarta yang di Ciputat itu apa? Ya. Hamka. Ada Muhammadiyah itu di daerah Ciputat itu. Ahmad Dahlan atau apa ya? Hamka kan? Apa itu? Yang di Muhammadiyah. Ya itulah. Pokoknya di satu universitas di Jakarta. Nah, gitu ya. Dia itu mendapat proyek dari Kemenhub untuk mendata jalan kendaraan yang melintas di jalanan. 1 menit volumenya berapa, bla bla bla, jenisnya bla bla bla, segala macamnya itu. Saya tiba-tiba ditunjuk menjadi koordinator Provinsi Jawa Barat untuk pekerjaan milangan mobil di jalan. Ngitung mobil di jalan. Bayangkan saya orang UIN, IAIN, tukang ngurus tahlil, tiba-tiba kita ngurus ngitung mobil di jalan. Saya menjadi koordinatornya. Waktu itu ini leading sector di Jawa Barat ITB. Ya. Saya teknik ya. Yang tekniknya. Saya menjadi ditunjuk oleh Jakarta yang saya sampai hari ini tidak pernah ketemu dengan orangnya. Yang menunjuk saya menjadi koordinator Jawa Barat. Saya kemudian mengkoordinasi meng-hire orang dari tiap kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sekitar 200 orang, dilatih di Bandung. Dan saya kemudian menjadi koordinator jalan raya. Dari situlah saya kemudian mendapatkan uang untuk menjadi ongkos haji istri saya. Gitu. Dari proyek menghitung mobil itu. Nah, tahun 2007 saya berangkat haji ke Mekah. Berdua akhirnya dengan istri akhirnya. Nah dari situ juga sudah ada momentum baru. Saya bertemu dengan Profesor Dedi Mulyana. Dedi Mulyana, dosen Unpad. Profesor Komunikasi Unpad. Unpad ya. Di situ. Saya di dalam negerinya nggak ketemu. Tapi saya satu kloter dengan beliau, kloter 13. Di negara orang? Di Arab Saudi ketemunya. Saya di kloter 13, Kota Bandung. Ketemu di sana, saya sudah mengenal nama beliau sebagai nama besar di dunia intelektual lah ya. Buku-bukunya banyak. Tapi saya pertama kali bertemu malah di luar negeri. Lalu yang kedua, dan ini yang menarik menurut saya terkait dengan tonggak jalan-jalan saya, itu tahun 2009 ketika saya mendapatkan sandwich lay ke Monash University. Alumni Australia ya. Profesor Dedi Mulyana kan alumni Monash. Ya. Ternyata ketika saya sudah 1,5 bulan di sana, dari program 4 bulan di sana itu, Dedi Mulyana datang ke sana. Berkunjung juga ke Monash. Berkunjung ke Monash dan dia mendapatkan program PAR. Program for Academic Recharging dari Kemendikbud, gitu. Ketemu lagi yang kedua di luar negeri lagi, di luar negeri lagi dengan. Jadi di Jatinangor nggak pernah ketemu. Nah pekerjaan saya selama di Monash itu, saya tiap sore diskusi bertiga. Saya, Pak Dedi, Julian Mili di lantai 11 itu, di ruang dia di room 19 kalau nggak salah ya, di pojok itu. Nah, ada yang menarik pada waktu itu. Saya waktu itu bawa kopi banyak sekali dari Indonesia. Nah, pekerjaan saya setiap sore kan ketemu dengan dia bertiga gitu. Ada satu yang saya kerjakan. Pada itu saya sekuler santrinya, pernah mas santren lah. Saya percaya dengan konsep barokah. Nah, pada waktu itu saya kerjaannya tiap mau diskusi membikinkan kopi untuk Dedi Mulyana. Iya. Dia kekepehan ulah ngarepotkeun geus ku saya we. Henteu Pak, wios ku abdi mah bade ngalap barokah. Abdi mah hoyong siga Bapak. Karena saya yang terbayang saya membaca banyak bukunya, dia berkeliling kemana-mana. Sugan we gara-gara ngaladangan kopi, saya bisa ikut jejak dia gitu ya. Nah, pagawean saya eta jadi pangieunkeun kopi batur mah da diskusi jeung profesor jeung naon saya manginan kopi. Di luar negeri tapi di luar negeri lain di Cibiru. Nah sama ngagaweana tahu nggak poe teh saya ngalap barokah da santri teu kabayang saya
etah gitunya. Keinginan yang sangat jauh lah melihat situasi yang ada pada saat itu gitu ya, kondisi saya. Bismillah saya ngalap barokah ke orang yang saya anggap soleh lah, pintar gitu, yang sudah pergi kemana-mana. Dan alhamdulillah 5 tahun sejak itu saya sudah tamat 5 benua. Sejak itu teh, alhamdulillah gitu ya. Dan saya memang meskipun ya di kampus nggak masuk kategori orang-orang yang pintar seperti Pak Dede ini, cuman saya kebetulan termasuk mungkin alhamdulillah orang-orang yang beruntung. Beruntung teh unggal aya kompetisi beasiswa, sok sanajan sakituna modalna menang wae. Misalnya tahun 2009 saya dapat dari Kemendikbud program Sandwich Like. Lalu tahun 2010 saya dapat program short course Academic Writing and Cross Cultural Studies di Göttingen University di Jerman. Jerman ya. Keliling 4 negara pada waktu itu. Sorry ya saya. Teheran kan? Markasnya di Göttingen University di negara bagian Niedersachsen di Jerman. Lalu kemudian karena judulnya adalah Academic Writing and Cross Cultural Studies, nah Cross Cultural Studies-nya ini menonjol. Loba kukuringan berkunjung kemana-mana, ke Belanda, ke Belgia, ke Prancis yang dekat-dekat lah, satu wilayah gitu ya. Mun Garut, maka Tasik, ke Banjar, ke Sumedang, Nungariung didinya gitu ya. Lalu tahun berikutnya saya juga mendapatkan beasiswa ISPI, International Seminar for Islamic Higher Education di Universitas Toronto di Kanada. Oh iya, Kanada ya. Lalu saya juga mendapatkan undangan yang ke Barcelona kan? Nah, ke Barcelona juga, itu di Universitas Autonoma de Barcelona. Saya sempat nyebrang ke Casablanca, ke Afrika ya. Maroko kan tetanggaan dengan Spanyol sebenarnya, hanya dipisahkan oleh Selat Gibraltar itu. Iya. Al-Quran itu ya. Jadi saya waktu itu ke Maroko dulu malah, terbang ke Casablanca, lalu main ke Rabat, ibu kota Maroko, dan di Rabat inilah saya menemukan satu momentum yang ini, karena pada waktu saya datang tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional di negara itu, saya pertama sekali sejak puluhan tahun ikut lagi yang namanya upacara bendera di negara orang. Di negara orang, iya. Hari Kebangkitan Nasional. Bendera negara eta. Bendera Indonesia kan di kedutaan besar. Kedutaan Indonesia ya. Waktu itu Pak Dede Samsuri dubesnya itu ya. Nah, lalu saya balik lagi ke Casablanca. Dari Casablanca saya terbang ke El Prat, bandara di Barcelona gitu ya. Dari Barcelona inilah kemudian ada konferensi di Universitas Autonoma de Barcelona, tapi konferensi utamanya adalah di Nou Camp, di Camp Nou. Di kandang Barcelona, ya. Lionel Messi. Hanya dua jam dari situ kita ke Madrid naik kereta cepat, dan saya sebagai Madridista saya ziarah dulu ke Santiago Bernabeu gitu ya. Saya dari situlah saya kemudian banyak melihat hal-hal yang ada di berbagai tempat itu. Gitu. Kang, dari sekian tempat yang pernah dikunjungi, yang paling berkesan secara secara intelektual, karena saya lihat juga ada beberapa tempat kunjungan yang bareng sama ibu ya. Banyak. Ya. Mana yang mengesankan buat Kang Agus? Semuanya mengesankan, semua tempat punya karakteristik masing-masing ya. Kalau Arab mah pastilah banyak ditanya. Arab itu yang mengesankan ya pasti Libanon lah ya. Libanon itu kan satu dari 2 negara Arab yang punya salju. Oh, di Lebanon. Di negara Arab itu yang kan tidak terbayang Timur Tengah punya salju kan. Tapi di Libanon ada satu tempat namanya Snow Hill di 2 jam dari Beirut itu ada salju yang tidak mencair-cair berbulan-bulan. Oh, gitu. Nah, di situ ada suatu kebun panjang namanya kebun yang dipenuhi oleh pohon cedar. Pohon cedar itu trees of God atau pohon Tuhan yang menjadi lambang benderanya Libanon itu gitu ya. Nah, itu di Lebanon menarik karena di situ juga ada
tadi ada seniman Khalil Gibran itu. Saya berkunjung ke situ dan yang agak mengejutkan selama ini kita mengenal Khalil Gibran sebagai penulis buku. Ternyata ketika saya ziarah ke makamnya, ke rumahnya, karena nemplok di Gunung Batu, di Lembah Kadis Pala itu, ternyata di sepanjang museumnya itu, di beberapa lantai batu itu yang dipajang bukan buku. Apa itu? Tapi lukisan-lukisan. Buku itu hanya ada satu meja kecil, begitu kita masuk, ada buku, termasuk ada buku versi bahasa Indonesia, Sang Nabi. Iya, Sang Nabi. The Prophet gitu ya? The Prophet ada versi bahasa Indonesianya. Terjemahannya? Bahasa Indonesia Sang Nabi gitu ya. Dan buku-buku lain. Ada satu etalase meja lah, karya-karya Gibran. Tapi begitu masuk ke dalamnya, itu semua lukisan. Karya Gibran. Dan yang mengejutkan adalah semua lukisan karya Khalil Gibran adalah lukisan tentang perempuan. Tentang perempuan. Dan belum selesai. Tentang perempuan yang telanjang bulan. Ya, tidak berbusana. Tidak berbusana sama sekali. Tidak selembar benang pun. Dan itu di seluruh ruangan rumah Gibran itu semua isinya adalah lukisan-lukisan tentang itu. Makanya kita dilarang memotret segala macam di situ. Oh, begitu. Gitu. Jadi ternyata dia adalah seorang dalam konteks itu hasrat melukisnya melebihi ininya gitu ya. Dan dia memang seorang pecinta perempuan yang luar biasa. Dan mewarnai buku-buku tulisnya, karya tulisnya juga keseluruhan mellow semua. Dan itu ketika kita masuk ke ini ya, pantas. Gitu, pantas. Dalam pisan dan indah pisan. Ya biasanya kalau dengan lukisan perempuan memang sudah jadi berbunga-bunga. Iya. Lalu beberapa tempat lain misalnya Roma itu kan satu nama kota yang namanya diabadikan di dua kitab suci yang berbeda. Jadi, ya. Injil ada, Al-Quran ada, Rum. Rum. Makanya kenapa disebut sebagai the Eternal City, kota abadi. Nah, saya sempat ke situ termasuk berkunjung ke Vatikan, melihat tempat Paus memberikan tausiah kepada umat Katolik di itu. Tapi yang menarik juga sebenarnya adalah Athena. Yunani. Athens itu bahasa lidah Inggris. Athena lidah Indonesia, orang sananya Athena. Nyebutnya. Jadi bacaan-bacaan di itu tuh Athena. Gitu kalau orang sana. Sama seperti Lisboa itu bahasa kita, bahasa mereka itu Lisbon. Portugal ya. Portugal atau Portugis gitu ya. Dan di Athena saya pernah mengunjungi satu celah namanya celah Korintus. Celah Korintus itu menghubungkan dua laut besar, Aegean dan Mediterania. Nah, kabarnya di situ ada satu monumen kabarnya di situ dulu katanya Nabi Isa pernah berkhotbah di sana. Di celah itu. Ada monumennya. Itu jadi tempat ziarah juga. Iya, bahkan Korintus itu kan menjadi nama surat juga di Injil. Surat Korintus itu diambil dari selat di situ. Saya pernah berdiri di situ, saya nanya ke orang sana, Yesus Kristus itu artinya apa? Kristus kan bahasa Yunani. Kristusnya. Kan Yunani mah kan namanya belakangnya SSSS gitu. Kristus itu. Kristus itu bahasa Yunani yang artinya adalah, ini kalau saya tidak salah ya. Kalau saya tidak salah mengingat itu artinya adalah yang terpuji. Yang terpuji seperti Ahmad, Muhammad gitu ya. Bahasa Arabnya Muhammad. Saya jadi berpikir ke yang berbagai-bagai gitu ya. Mungkin ini semacam benang homogen yang mempertemukan simpul-simpul ini gitu ya, karena semuanya juga kan utusan Tuhan kan, semua utusan Tuhan. Jadi menurut saya ada benang homogen yang mempertautkan, yang mempertemukan simpul-simpul ini. Nabi gitu. Dengan nabi yang lain. Iya. Dan tempat yang lain juga menarik sih. Ada yang mengerikan, misalnya kita masuk di Polandia itu ada yang namanya Auschwitz Camp Concentration. Nazi ya. Kamp konsentrasi zaman Yahudi
zaman Nazi dulu Hitler. Itu ada di Auschwitz di pinggiran Krakow, ibu kota lama Polandia. Saya masuk ke situ, sebuah camp yang sangat luas yang pada zaman Perang Dunia Kedua itu orang-orang yang Yahudi dari seluruh penjuru Eropa didatangkan ke situ. Saya melihat dari satu ruangan ke ruangan, ada misalnya satu ruangan ini isinya rambut semua. Bayangkan rambut bertonton dari orang yang dibunuh ditumpuk di situ. Ada semua di situ. Jadi begitu lewatnya cingpuringkat, merinding, ngabayangkan gitu ya. Ada yang isinya tentang alat dapur semua. Sepatu juga. Sepatu, sendok, wah kawali segala macam. Jadi tematik berdasarkan ininya gitu ya. Nah yang terakhir kemudian saya dibawa ke tempat eksekusinya. Jadi zaman dulu mereka dijemput dari seluruh penjuru Eropa dengan iming-iming akan dipekerjakan. Ternyata mereka kan akan dihabisi. Ya dimasukkan ke camp. Di camp itu ada satu bangunan terakhir di pojok yang di situ mereka dieksekusi. Nah mereka itu digiring ke situ itu alasannya, ayo kita mandi bareng di sini. Nah begitu mereka masuk ke situ, ada cerobong dari atas kemudian ditebarkanlah racun sianida. Jadi mereka tidak akan pernah terdengar teriakan karena sianida itu dalam beberapa detik langsung mencekik kerongkongan mereka. Selesai mereka, dan itu yang terjadi, mayat-mayat mereka kemudian dijadikan sebagai bahan pupuk dan dijual. Dahsyat sekali. Nah ini salah satu yang agak horornya gitu, bukan sekedar agak horor, memang luar biasa horor gitu ya. Itu di Polandia. Nah di Krakow ada satu lagi yang agak horor juga. Kita masuk ke 300 meter ke bawah. Namanya ada Sandmine. Sandmine itu tambang garam di bawah tanah. Itu seperti kota, seperti komplek. Bulat-bulit kekituan ke bawah. Luar biasa sekali, 300 meter ke bawah. Itu ya. Bawah tanah. Yang terakhir itu adalah KP. Dihandap teh. Gitu ya. Luar biasa zaman dulu gitu ya. Karena tambang garam ternyata bukan hanya di laut, tapi juga di tanah. Di tanah, dia menggali ke tanah sampai kemudian ketemu garamnya gitu ya. Masuk ke situ pakai ini, ngeri lah. Saya ngebayangkan tiba-tiba ada gempa segala macam gitu ya, ngeri ke situ. Dan lalu kemudian saya menemukan di Polandia di Krakow, saya menemukan satu sejarah satu kosakata namanya seleri. Jadi seleri itu kata guide lokal di sana itu berasal dari kata salt sebenarnya, garam. Garam itu zaman dulu dipakai untuk menggaji orang. Karena pada waktu itu garam itu luar biasa berharga. Untuk mengawetkan makanan, untuk bla bla segala macam, semacam kulkas lah kalau di kita. Dan begitu berharganya pada waktu itu, gitu ya. Sehingga kemudian asal usul kata seleri katanya adalah dari salt itu. Salt itu ya. Karena dulu orang digaji oleh garam. Karena garam itu sangat berharga. Sangat berharga pada waktu itu, gitu ya. Ada banyak tempat lain yang Kang, ini yang ingin ditanyakan juga. Jadi bagaimana bisa jalan-jalan tapi bisa tetap menulis buku? Nah, ada banyak saya pergi kemana-mana dengan bekalnya makalah. Ada konferensi-konferensi paper dan segala macam gitu ya. Jadi jalan-jalan dulu apa makalah dulu? Dua-duanya simultan. Dua-duanya simultan. Tetapi ada juga saya pergi jalan-jalan misalnya dengan membawa istri, itu bonus dari menulis. Oh, jadi menulis dulu kemudian dapat sesuatu, saya gunakan jalan-jalan dengan ini. Misalnya saya pergi ke satu kali berangkat saya bisa menjelajahi misalnya 8 negara. Misalnya tahun 2017 akhir saya membawa istri saya ke Semenanjung Balkan. Semenanjung Balkan itu negara-negara sisa Yugoslavia yang tercabik-cabik perang saudara menjadi banyak negara. Misalnya induknya kan Serbia. Seperti Moskow. Seperti Rusianya Uni Soviet lah. Nah, Serbia, Slovenia, Kroasia, lalu kemudian Bosnia Herzegovina, Montenegro, Bulgaria dan itu Armenia dan segala macam. Saya mengunjungi sekitar 8 negara. Tapi yang menariknya adalah bahwa Semenanjung Balkan ini ternyata adalah sisa-sisa dari Kekaisaran Turki Utsmani.
Oh gitu. Iya, jadi saya banyak menemukan. Pengaruhnya kelihatan di situ. Bukan sekedar kelihatan, memang masih banyak nampak. Misalnya saya pergi ke Mostar, Mostar itu sebuah kota di Bosnia Herzegovina yang dekat ke Kroasia. Di Mostar itu dulu kan zaman saya kuliah itu medan peperangan yang sangat dahsyat. Perang etnik pada waktu itu ya. Yang di Indonesia dikenal sebagai perang agama. Padahal sebenarnya perang etnik. Itu Balkan itu bukan? Balkan ya, Semenanjung. Balkan itu nama Semenanjung. Semenanjung Balkan. Secara geografis negara-negara Balkan itu adalah negara-negara Eropa Tenggara. Eropa Tenggara. Nah, itu di Mostar saya pertama sekali mendengarkan adzan dari masjid yang keras. Saya merinding, di Eropa saya mendengarkan adzan seperti di kita dengan pengeras suara begitu. Dengan pengeras suara yang jangan dibayangkan sekeras yang di sini, yang di sini. Lembut tapi terdengar ke jauh. Gitu ya. Karena di masyarakatnya juga di Mostar. Di Mostar itu ada banyak masjid dan ada satu jembatan peninggalan Turki yang sekarang menjadi warisan UNESCO. Namanya Stari Mos. Saya berdiri di situ, di bawahnya banyak sekali bebek di sungai-sungai itu. Namanya Stari Mos, itu jembatan yang dibangun oleh seorang insinyur dari Turki, zaman Turki Utsmani, yang sampai hari ini masih sangat utuh. Gitu. Yang kedua, saya pernah mendengarkan adzan juga di Veliko Ternopil. Veliko Ternopil itu adalah ibu kota lama Bulgaria sebelum pindah ke Sofia sekarang. Nah, pada waktu kebetulan lagi musim salju, saya naik ke sisa-sisa Veliko Ternopil, kota lamanya. Tiba-tiba dari lembah bersalju itu saya mendengarkan suara adzan, indah sekali. Wow, keren sekali. Dan di situ sisa-sisa peninggalan Turki yang sangat banyak. Nah, ada lagi sisa peninggalan Turki Utsmani yang saya temukan di kota Sinaya. Kota Sinaya itu 4 jam dari Bukares. Bukares itu ibu kota Rumania. Rumania ya. Rumania. Kalau Bulgaria Sofia. Di Sinaya inilah saya masuk ke sebuah istana lama, dan di istana itu ada satu bagian khusus, termasuk ada sisa-sisa perang-perang zaman Turki, baju perang namanya apa, jirah atau apa ya, kuda segala macam lah. Ada satu ruangan khusus di situ, sisa peninggalan Turki, yang nama ruangannya itu ruangan Bismillah. Gitu. Dikasih nama Bismillah. Ruangannya Bismillah, bacaannya Bismillah. Pakai bahasa Arab lagi. Ini nama ruangannya Bismillah, kata legenda itu, karena memang dulu di sini adalah raja penguasa Turki, tempat istirahatnya di sini gitu ya. Jadi sampai hari ini masih kita bisa menemukan hal-hal yang itu. Dan dari sisi studi agama-agama, misalnya saya juga menemukan banyak hal yang menarik di Eropa Timur itu. Eropa Timur itu kan basisnya Kristen Ortodoks sebenarnya. Itu ya, basisnya Kristen Ortodoks. Dan saya mengunjungi banyak sekali gereja-gereja Ortodok di sana, terutama di Bulgaria itu, dan saya sering bertemu dengan ustadz-ustadznya, dan ustadz-ustadznya itu kan pakainya kan mirip dengan di kita, para pendetanya. Para pendetanya itu seperti ajengan di kita lah, pakai sarung, gamis panjang, pakai kopiah yang tinggi, kemana-mana bawa rosario, juga gitu, tasbih gitu ya. Ya jangan di Banjaran aja di dia cek saya. Saya bertemu dengan itu, dan ternyata ininya juga kalau melihat ajaran-ajaran Kristen Ortodok itu masih sangat dekat dengan kita sebenarnya. Dengan Islam dengan Islam sangat dekat gitu ya. Ya karena memang juga satu sumber yang sama sih ya. Sebenarnya ya. Sebenarnya hanya karena alasan sejarah, alasan egoisme, alasan bla 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 ini itu. Orang bukan berbeda-beda, orang dibeda-bedakan. Dibeda-bedakan. Nah, sahabat semua, dari banyak cerita tersebut, ada yang kemudian menjadi buku, dan nanti sahabat semua bisa memiliki buku tersebut yang sudah ditandatangani oleh penulisnya langsung. Ini ya nanti buku Sosiologi Islam, dan juga mana kan yang mau di ini teh? Bolehlah, ini Sosiologi Toleransi. Lalu kemudian ada itu apa? Ini Seniman Dakwah. Ya, Seniman Dakwah itu Pak Jainal ini. Pak Jainal Abidin. Dan ini juga buku yang terbaru, Fresh from Oven. Ini baru tahun ini ya? Baru 2 bulan, baru 2 minggu. 2 minggu. Pengembangan masyarakat Islam, perspektif Islam dan Barat. Penulisnya ada 3 orang, termasuk yang sedang dari luar, dari mana? Dari akademisi, ya dari RMIT.
Royal Melbourne Institute. Aya Ono. Ya, orang Aya Jepang Ono, dia. ini doktor di School of Global Urban and Social Studies di RMIT University Melbourne. Nah, sahabat semua bisa dapatkan ini nanti dengan menuliskan kriteria yang nanti akan dipilih oleh kami dan ini akan diberikan kepada sahabat semua. Saya kira panjang sekali nanti kalau cerita dengan Kang Agus. Nanti lain waktu saya akan berkunjung lagi untuk berbagi inspirasi kepada generasi milenial, terutama tentang 3 hal tadi: buku, menulis, dan perjalanan. Kang, pesan terakhir untuk generasi milenial tentang menulis, buku, dan perjalanan. Supaya jalan-jalan itu dengan jalan-jalan itu. Pertama, saya tidak akan memberikan tausiah karena karena dunia sudah terlalu penuh dengan tausiah gitu ya. Kalau saya sih ingin ngajaknya, ayolah kita masuk surga bareng-bareng, berkarya bareng-bareng, berkarya, berdaya, berkelana. Saya kira saya punya 3 kata kunci yang selalu saya ini kan ya. Moto ya. Berkarya, karena dengan berkarya kita menjadi berdaya, dan dengan berdaya kita bisa berkelana kemana-mana. Berkarya, berdaya, berkelana. Luar biasa sekali. Itu nanti yang akan menjadi bagian dari inspirasi dalam pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan akan ada penerus yang yang mengerjakan apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Agus, termasuk diantaranya adalah satu cabang dalam Musabaqah Tilawatul Quran yang melahirkan yang namanya karya ilmiah Al-Quran yang dulu namanya M2KP. Itu sumbangan inisiasinya dari Profesor Asep Saiful Muhtadi dan juga Pak Agus. Demikian sahabat semua, kita jumpa kembali pada podcast yang lain. Sampai jumpa.